Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita mau dalami prinsip 6 nih, tentang gimana caranya mengatasi hambatan pertumbuhan yang katanya sih bisa diprediksi. Kita lihat dari 5 pilar bisnis gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi sumber ini bilang kalau intinya setiap bisnis itu kan punya 5 pilar, 5 fungsi utama gitu. Nah, pas bisnisnya tumbuh, ya pasti ada tantangan di tiap pilar. Tapi tantangan ini sebenarnya bisa diantisipasi. Kuncinya ya di pemahaman itu. Terus gimana cara menanganinya secara sistematis? Oke. Jadi misi kita sekarang ini bantu Anda semua buat mengenali potensi hambatan di bisnis Anda sendiri. Di kelima pilar itu. Dan gimana sumber ini kasih saran buat mengatasinya. Jadi nggak tambal sulam gitu ya. Yuk kita mulai aja. Pilar pertama, penjualan dan pemasaran. Ini yang mesin uangnya ya. Tepat, fungsinya yaitu cari klien, jual, dapat duit. Tapi masalahnya seringnya prospek atau leads-nya itu nggak konsisten. Naik, turun. Atau mungkin sistem konversi penjualannya kurang efektif. Atau, nah ini sering nih, terlalu tergantung sama si pemilik. Semuanya dia yang jualan. Nah itu dia. Sumber inti kan bilang, kalau terlalu tergantung sama satu orang, termasuk Anda sendiri, itu malah jadi hambatan ya buat berkembang. Jadi solusinya bukan sekedar, wah harus kerja lebih keras, tapi apa dong? Membangun sistem, itu kuncinya. Sistem yang bisa diukur, bisa diulang, buat dapat prospek dan jadiin penjualan. Makanya penting banget kita ukur metrik kayak biaya per prospek, biaya per penjualan. Oh iya. Biar jelas ya usahanya. Betul, kalau nggak ada angka itu ya kayak nyetir tapi gelap-gelapan kan, susah mau scale up. Contoh sistemnya mungkin bisa bikin sistem referensi formal atau sistem reaktivasi buat pelanggan lama. Jadi lebih proaktif, jangan nunggu aja. Oke, jadi sistematisasi di penjualan itu penting banget. Nah, kalau udah dapat klien nih, terus kan harus dipenuhi janjinya. Disinilah pilar kedua, operasional. Masuk ya, gimana cara kita deliver produk atau jasanya. Persis, operasional itu ya soal bikin produknya, kasih layanannya, plus administrasi sehari-hari. Hambatan umumnya itu kapasitasnya nggak ngejar penjualan. Nah, ini bahaya, bisa dibunuh kesuksesan katanya. Wah, serem juga ya. Kayak kasus e-toys itu. Iya, contohnya itu, nggak sanggup penuhi orderan pas liburan, akhirnya malah kolaps. Tantangan lainnya itu kalau prosesnya terlalu bergantung sama orang kunci, 1 atau 2 orang gitu. Nah, ini masalah klasik juga. Kalau orang kuncinya pergi, pengetahuannya ikut pergi dong. Gimana tuh? Sumber ini punya solusi, namanya sistem pakar atau expert systems. Intinya kita tangkap pengetahuan penting itu, terus tuangkan ke dalam prosedur, SOP, tools, atau pelatihan. Jadi bisa diduplikasi, nggak lumpuh kalau orangnya pindah. Oh, jadi ilmunya nggak ikut pergi ya? Iya, dan ada juga istilah UBS, Ultimate Business System, semacam sistem induk buat ngelola semua sistem kecil lainnya di perusahaan. Sistem lagi ya. Keren. Lanjut pilar ketiga, keuangan. Nah, ini nih yang sering bikin puyeng. Apa aja sih titik rawan di keuangan menurut sumber ini? Wah, ini vital banget. Manajemen arus kas yang buruk itu disebut salah satu pembunuh utama bisnis. Selain itu ya margin keuntungan yang nggak dipantau, nggak dikelola, atau ya itu kontrol keuangannya lemah. Ada tips praktisnya nggak dari sumber ini? Soal arus kas misalnya. Ada. Disebutnya perintah arus kas. 2 yang dasar banget nih. Pertama, tagih piutang Anda lebih banyak. Kedua, tagih lebih cepat. Simple tapi penting ya. Banget. Kedengarannya sepele tapi dampaknya besar ke cash flow. Terus penting juga paham bedanya margin laba kotor sama margin laba operasi. Dan gimana naikinnya? Soal kontrol juga paling nggak ya pisahin tugas. Jangan satu orang yang pegang semua alur uang masuk keluar. Buat cegah penipuan. Oke, dicatat. Sangat praktis. Nah, dari uang kita ke orangnya. Pilar keempat, tim. Ini soal rekrutmen, training, sampai ya PHK kalau perlu ya. Iya, semua siklus SDM lah. Tantangan utamanya ya seringnya itu susah cari orang yang pas atau mempertahankan talenta yang bagus. Itu aja. Nggak juga. Punya tim hebat tapi nggak ada struktur pendukungnya ya percuma, kata sumber ini. Sistemnya, kontrolnya itu perlu. Tim juga harus sejalan sama tujuan perusahaan, nggak jalan sendiri-sendiri. Jadi, tim hebat aja nggak cukup ya.
harus ada sistem dan kontrol juga. Betul, sumber ini pakai analogi bagus, kursi berkaki 3. Butuh tim, sistem, sama kontrol, biar kokoh. Nggak bisa pincang satu. Ada juga konsep piramida kepemimpinan terbalik. Jadi pemimpin itu tugasnya melayani tim, bukan dilayani. Wah, menarik itu. Terus buat menyelaraskan tim, ada ide pertanyaan koneksi, kayak yang dipakai 1800 Flowers itu. Biar semua orang tahu kerjaan mereka nyambungnya kemana, ke tujuan utama. Keren-keren. Oke, pilar terakhir nih, kelima, kepemimpinan eksekutif. Ini lebih ke big picture ya, strategi, budaya. Benar, ini soal nentuin arah, sisi perusahaan mau kemana. Terus bangun budaya kerja yang positif lewat cerita, tradisi. Dan yang penting, memastikan ada akuntabilitas. Hambatan umumnya apa di sini? Biasanya, ya visinya nggak jelas. Atau nggak dikomunikasikan dengan baik. Budaya perusahaannya lemah. Atau, yaitu, akuntabilitasnya kurang ditegakkan. Terus gimana cara pemimpin memastikan akuntabilitas itu jalan? Ada alatnya? Alat utamanya ya Key Performance Indicators, KPI. KPI yang pas itu bantu ukur kemajuan, jadi bisa nuntut akuntabilitas. Sumber ini juga sebut alat praktis namanya audit 5 pilar. Semacam checklist kesehatan bisnis Anda di kelima pilar ini. Bisa jadi langkah awal yang bagus tuh buat Anda coba. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih ya, pertumbuhan itu seringnya mandek bukan karena hal aneh, tapi masalah yang sebenarnya bisa ditebak di 5 pilar ini. Dan solusinya bukan cuma kerja keras, tapi lebih ke membangun sistem, struktur, sama kontrol yang cerdas di tiap pilar itu ya. Tepat sekali. Sumber ini udah kasih kerangkanya. Nah, mungkin pertanyaan buat Anda renungkan sekarang. Dari kelima pilar tadi, penjualan pemasaran, operasional, keuangan, tim, dan kepemimpinan, kira-kira pilar mana nih di bisnis Anda yang paling butuh perhatian sistematis sekarang? Mungkin itu yang bisa jadi fokus Anda selanjutnya untuk membuka potensi pertumbuhan baru. Terima kasih banyak sudah menyimak diskusi kita kali ini. Semoga kerangka 5 pilar ini bisa kasih perspektif baru ya untuk langkah Anda ke depan.